Haji Faisal nampaknya sedang berunding dengan kuasa hukumnya. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, seluruh rangkaian persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat di ruang sidang utama dinyatakan ditutup. Ayo tarik yuk. Lama. Hah? Sidang sudah selesai, tapi hasilnya gagal dan akan lanjut ke proses berikutnya. Nomor antrian J8 dengan nomor perkara 27351 PDPJ tahun 2021. Silakan masuk ke ruang sidang. 1. Nomor antrian A14. Silakan menuju layanan masuk. Nomor antrian A14. You guys. Silakan menuju layanan masuk. Nomor antrian A14. Maaf. Udah sini aja nggak apa udah. Ya lewat aja bang, turunan lagi bang. Lagi bang. Dikit lagi bang. Ketinggian bang. Ketinggian bang masih bang. Bang ketinggian, satu lagi bang, satu lagi bang, satu lagi. Panas. Sama kita juga Panas pak. Oke, apa yang mau disini? Ya bang, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini telah dilaksanakan sidang Haji Faisal dan istri melawan pihak dari Dodi Sudrajat ya, tanggal 12 Januari 2022. Agenda sidang pertama tadi adalah mediasi. Mediasi dilakukan sudah 2 kali, ini yang kedua, dan tadi mediasinya gagal, tidak tercapai perdamaian. Namun baik dari kuasa mereka dan dari kita tetap membuka perdamaian di luar pengadilan. Proses tetap berjalan. Jadi mediasi intinya seperti itu. Jadi kalau mediasi secara resmi sudah gagal. Dan kita akan melakukan kesepakatan perdamaian di luar sidang dan sidang tetap berjalan. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua adalah telah dibacakan gugatan dalam permasalahan ini. Jadi masalah perwalian dan hadonah dan penetapan seperti itu sudah dibacakan. Dan gugatan sudah disampaikan kepada pihak lawan melalui majelis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah ditetapkan oleh majelis hakim bahwa persidangan untuk jawaban replik duplik akan dilaksanakan secara e-litigation atau e-court. Jadinya para pihak tidak perlu hadir. Sedangkan kehadiran kita adalah pada saat sidang pembuktian dan saksi baik dari penggugat dan pembuktian dan saksi dari tergugat mulainya adalah 9 Februari 2022. Jadi itu tadi 3 buah agenda sidang hari ini. Demikian sudah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi perdamaiannya mungkin seperti apa bang? Tadi yang diminta dari pihak Bang Sandy yang tahu persis. Masalah perdamaian yang diusulkan. Gimana bang? Jadi
kami tadi sudah membaca beberapa klausul perdamaian. Usulannya ada beberapa poin. Hanya kami menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perdamaian untuk mengirimkan secara resmi. Jadi kami tidak mau hanya sekedar membaca tadi seperti yang disampaikan di atas. Jadi kami meminta untuk secara resmi. Jadi kami belum bisa menyampaikan apa isi dari klausul penawaran atau kesepakatan perdamaian yang disampaikan kepada kami, karena menurut kami itu belum resmi kalau belum dikirim secara resmi dari kantor mereka ke kantor kami. Jadi untuk sementara kami belum bisa menyampaikan apa isinya, tapi yang pasti tadi udah ada gambaran sedikit. Nanti akan kita pelajarin setelah kami menerima secara resmi. Gambarannya apa Bang? Kenapa? Gambarannya sedikit. Nanti takutnya salah, takutnya berbeda lagi tuh. Tapi dalam klausul itu ada yang mungkin sulit dipenuhi atau gimana nggak sih Bang? Belum kita bahas tadi, karena baru secara kita diperlihatkan. Pak Faisal mungkin gimana perdamaian nanti bakal diupayanya seperti apa lagi ke Pak Dodi? Ya kalau perdamaiannya kan pintu kita selalu terbuka. Bagaimana ke depannya ya kita lihat perkembangan. Memang pintu kita terbuka. Ya Bang. Pak Haji kecewa dengan hasil sidang hari ini? Enggak lah. Kan kita sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Tapi artinya kalau untuk pun di luar untuk perdamaian itu masih terbuka, pintunya masih terbuka. Antara lewat jalur formal kan udah tidak nih. Oh iya, kalau di luar terbuka pintu. Kenapa masih mau tetap damai sih sama pihak sana? Kenapa? Kenapa masih mau tetap damai sih sama pihak sana meskipun tidak resmi? Ya kita ingin persoalan ini selesai secara kekeluargaan. Tidak ingin kita berlarut-larut. Ya kita memikirkan demi kepentingan anak cucu juga ke depan itu aja. Jadi kalau dapat secara kekeluargaan tentu lebih baik. Sejauh ini berarti bagaimana? Ya sejauh ini kan belum dapat kesepakatan. Makanya kita mengikuti alur yang ada di pengadilan kan. Artinya 2 minggu kemarin itu tidak ada pertemuan. Tidak ada. Berarti pada saat pembuktian nanti tanggal 9 Februari akan ada pembuktian dan lain-lain. Mungkin akan menghadirkan seperti yang kami sampaikan bahwa pada saat nanti kita melakukan upaya proses yang nanti akan dihadiri oleh Pak Faisal untuk saksi. Bentar. Biar lewat dulu. Kasihan dia ditungguin. Gimana? Pertanyaannya diulangi? Ya, kan nanti pada saat pembuktian tanggal 9 Februari mungkin sekalian akan menghadirkan Bang Aris Sirait juga nggak sih? Karena seperti kemarin kami sampaikan dari awal bahwa pihak kami Pak Faisal dan keluarga dari awal selalu ingin menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat. Tapi sambil berjalan ini kan belum ditemukan titik temu. Nah, nanti dalam proses peradilan ini kan seperti disampaikan tadi oleh rekan saya dan Pak Faisal, kita tetap melakukan upaya mediasi baik di luar maupun di dalam. Sambil nanti pada saat pemeriksaan saksi dan bukti, kita sudah menyiapkan beberapa saksi yang mulai dari hari ini kita sudah mengirimkan surat permintaan untuk mereka menjadi saksi. Jadi ada 3 orang saksi, mungkin saksi ahli yang akan kita hadirkan untuk hadir dalam pemeriksaan saksi tersebut. Jadi mudah-mudahan juga Pak Faisal pada saat hari itu juga mendampingi saksi yang akan diperiksa untuk dalam perkara tersebut. Jadi sampaikan Bang, saksi ahlinya siapa Bang? Nanti belum bisa kita buat. Ada beberapa. Yang sudah pasti kita sudah meminta bantuan kepada 3 orang dan juga ada beberapa instansi. Nanti kita akan kirim suratnya mulai minggu depan kita kirimkan ke mereka semua. Nah, ini kan sama-sama buat dapat perwalian nih. Kalau dari Pak Faisal sendiri, apa sih yang bikin susah nyerahin perwalian ke Pak Dodi? Saya karena itu bingung saya menjawab. Kenapa bingung saya menjawab? Saya akan memperjuangkan hak perwalian itu saya. Pertanyaan kamu kan terbalik. Iya, kenapa tidak? Ini kan Pak Dodi juga yang ngincer perwalian, kenapa sama-sama kekeh sih? Sama-sama kekeh gitu Pak. Iya. Gini. Jadi memang para pihak memang berkehendak ya untuk masalah perwalian. Kalau bagi Pak Haji ini kepentingan anak yang didahulukan. Jadi sebetulnya bukan masalah kesana atau kemari, bukan. Jadi dari keluarga Pak Haji Faisal itu yang dipikirkan adalah
anak itu di kemudian hari akan jadi apa. Itu yang paling penting. Kenapa dia kekeh? Kenapa Pak Haji dan keluarga kekeh? Karena beliau berharap anak ini di kemudian hari bisa baik, bisa berguna bagi bangsa, negara, keluarga, agama, seperti itu, seperti yang diharapkan ini. Dan ada ketakutan jika pihak lain yang diserahkan perwalian tidak akan seperti itu. Jadi bukan kepentingan dari Pak Haji Faisal dan keluarga, namun kepentingan anak di kemudian hari, itu yang ditarget sebetulnya sih. Jadi kenapa harus dari kita gitu. Tadi pihak sana juga inginnya sebenarnya perwaliannya ke pihaknya Pak Dodi dan hak asuhnya ke Pak Faisal. Itu kontradiktif, nggak bisa, kontradiktif. Bagaimana mungkin perwalian di sana, sedangkan hadonanya di kita? Itu pasti kok tumpang tindih, nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita menjangkau suatu hadonah ketika perwaliannya ada di pihak lain? Itu nggak make sense, nggak masuk akal lah. Berarti itu jadinya gagal ya? Itu satu kesatuan. Perdamaiannya. Kalau perdamaian tadi udah disampaikan oleh majelis juga dan wartawan juga tadi mendengar juga. Itu aja sih ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Sehat selalu. Panas banget. Iya Pak Haji. Oke. Pak Haji. Pak Haji, sedikit dong soal anniversary hari ini kan 2 tahun pernikahannya. Iya, tapi panas. Panas dan Bibi. Wajib lagi sakit. Nggak boleh sakit. Belum ya. Ya. Ya, sedikit aja Pak Haji. Dana yang kata harus izin seperti apa sih Bang Haji? Jadi dulu. Pak Haji, tentang Min, ayo, tunggu. Panas. Pak Haji, terima kasih banyak. Makasih Pak Haji. Apa? Kita ini aja yuk. Itu loyernya. Kaki. Awas. Sudah klarifikasi ke Kemensos, mungkin selanjutnya tanggapan. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya dari awal saya sudah soalnya kita kan tidak membuat suatu kesalahan. Artinya uang yang dikumpulkan ini kan artinya memang sukarela masyarakat memberi, netizen sukarela memberi. Tujuan utama kita agar uang ini seperti yang saya ucapkan beberapa kali, bahwa uang ini jangan berseliweran, agar ada berada di satu pintu. Makanya kita masukkanlah satu rekening. Keinginan daripada masyarakat untuk memberi sedikit sedikit menyisihkan rezekinya kepada Gala, agar jangan masuk ke rekening yang mana-mana, maka kita buka rekening satu. Alhamdulillah terkumpul kan, kita berikan rumah. Jadi niat itu niat baik, ya, niat tulus, bukan tujuan kita untuk untuk mengambil duit ini menggunakan hal lain, tidak, kepentingan Gala. Pak Haji, untuk sisa uang donasi 400 juta itu mungkin nanti alokasinya kemana, dikemanain Pak Haji? Itu kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Mas Tom ke saya, Mas Tom bilang itu kebutuhan si Gala ini kan banyak. Uang sekolahnya nanti, uang uang baby sisternya, ya pokoknya banyak lah kan kebutuhan kita kan banyak. Pak Haji udah komunikasi sama Marsha tentang kemarin Kemensos? Ada sih saya. Gimana Pak Haji? Ya, tanggapan saya memperkirakan memang akan seperti itu. Hanya pihak Kemensos perlu klarifikasi agar uang ini jangan kemana-mana kan gitu, jangan salah guna. Kalau benar penggunaannya bagi Kemensos itu udah clear, tidak ada masalah. Tanya beli rumah udah beli kemana ada. Ya, pemerintah, orang-orang atas itu pemerintah itu orang bijak, orang-orang tidak perlu lah kita curigai. Jadi hanya saja kadang-kadang berita berseliweran, ada pendapat yang enggak, kadang-kadang enggak
kita bekerja. It's okay. Pak Haji, Mantap, Pak tentang Haji. anniversary Vanessa dan Bibi hari ini 2 tahun pernikahannya mungkin gimana? Iya, sekarang 2 tahun pernikahannya. Tadi pagi sebenarnya saya mau ke makam sebenarnya, cuman istri saya mamanya kurang sehat, jadi nggak jadi. Jadi saya hanya 2 tahun pernikahannya hanya saya mau ngirim doa tadi pagi ke makam, tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillah tadi selesai sholat subuh kami sudah membacakan Yasin. Itu yang bisa kami kirimkan untuk hari 2 tahun. Pak Haji, Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, mengenai ada dugaan kabarnya Pak Dodi mau melaporkan keluarga Pak Haji ini mungkin seperti apa sih? Udah banyak laporan ini, jadi kita tunggu dulu apa lagi yang mau dilaporkan. Saya juga bingung deh. Saya tunggu dulu lah itu menanggapinya. Kenapa? Karena saya bingung apa lagi yang persoalan. Nah saya nggak ngerti nih persoalan mana lagi. Kalau dicari-cari banget persoalannya saya juga. Oke Pak Haji. Pak Haji, dengan batalnya perdamaian ini tadi mediasi gagal jadi mempersulit Pak Haji juga nggak sih, maksudnya jadi nyusahin juga nih Pak Haji, prosesnya makin panjang. Iya, menyusahkan ya otomatis kan tersita waktu pikiran dan energi kita tentu mau tak mau ya. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, akhirnya kita fokus ke pengadilan jadinya. Jadi memang semakin dengan tidak tercapainya mediasi tentu berlarut-larut persoalan ini. Banyak sedikitnya tentu ada kekecewaan. Tapi mudah-mudahan saja setelah ini ada juga peluang untuk mediasi. Mediasi di luar berharapnya bakal berhasil ya Pak? Iya, mudah-mudahan. Tapi Kan optimis, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. optimis nggak Pak Haji? Soalnya kan dari pihak sana terus melapor gitu. Saya selalu beranggapan baik deh, jadi saya selalu beroptimis deh ya. Karena hal ini tidak pantas berlarut-larut. Tak ada ya, kalau kata orang Padang, tak ada pusing, tak selesai, tak ada karuan, tak jania dah. Apa tuh artinya Pak Haji? Jadi artinya tidak ada sesuatu persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Pak Haji, tapi Jadi istilahnya tidak ada pusing, tidak bisa selesai, tidak ada karuan yang tak bisa jania. Pak Haji, tapi Pak Haji sendiri berdamainya inginnya seperti apa sih dengan Pak Dodi? Kalau itu nanti nantilah kita bicara lagi sana ini. Ya kalau kita mau berdamai itu ya itu maunya dia bagaimana, maunya kita bagaimana, kita cari titik temu kan begitu. Kalau sudah ada titik temu itu damai. Kalau maunya Pak Haji mungkin mau kita dengar juga mau dia. Kalau mau kita aja tentu tidak mungkin juga dia bisa damai. Jadi kita sodorkan mau kita, ya sodorkan mau dia, di mana titik temunya, itulah makanya damai. Saya nggak terlalu memaksakan, enggak. Jadi hanya akan mencari solusi-solusi. Ya, gitu. Oke. It's okay. Siap. Oke, thank you. Ya, sehat-sehat selalu. Di depan Pak Haji. Ya, Pak Haji. Oke, terima kasih. Monggo Pak Haji. Pak Haji semangat Pak Haji. Hari ini Terus Pak Haji. Temuan di rumah Pak Haji. Hari ini mau kemana? Gue baca komennya, dodok. Kabar panjang banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.